Sekda Kota Demak. Silakan Bapak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Wali Kota Bandung yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kota Bandung. Yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Bambang Sukamti MSc. Yang kami hormati Kapolres Tabes Kota Bandung yang diwakili oleh Kasatlantas Polres Kota Bandung. Yang kami hormati Komandan Kodim 0618 Kota Bandung. Tentunya dalam acara silaturahmi organisasi kemasyarakatan tahun 2023. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Inilah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Inilah Indonesia Raya. Sebelum memulai berdoa, para hadirin untuk tidak memegang HP karena berdoa ini hubungannya hablum minallah. Mudah-mudahan doa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam, dan yang menganut agama Islam untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amin amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan
silaturahmi kemasyarakatan di Kota Bandung tahun 2023. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan, mengetahui ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apunkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang terbebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak mengampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan Engkaulah yang Maha mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pembiayaan, yang terhormat Bapak Kapolrestabes Bandung yang diwakili oleh Kasat Bima, yang terhormat Bapak Dandim yang diwakili, yang terhormat Bapak Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, yang terhormat para narasumber, para pejabat sipil TNI Polri, para pejabat struktural di lingkungan Badan Persatuan Bangsa dan Politik, serta hadirin undangan peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur dan filantropi yang mana berkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini pada acara silaturahmi organisasi kemasyarakatan Kota Bandung Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami membacakan laporan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Maksud dan tujuan: 1. Membangun sinergitas dan kolaborasi serta kepedulian pemerintah daerah dengan seluruh komponen organisasi kemasyarakatan, memberikan pengetahuan, peran, dan fungsi organisasi kemasyarakatan. 3. Mewujudkan dan membangun lingkungan masyarakat Kota Bandung yang kondusif serta mempererat tali silaturahmi
membangun antara organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Bandung. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 13 November 2023 pukul. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan atas kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sebelum saya membacakan sambutan Pak PJ Wali Kota secara utuh, saya pertama menyampaikan permohonan maaf kepada beliau akan hadir secara pribadi. Cuma hari ini ada beberapa agenda di provinsi, karena memang beliau mesti merangkap jabatan PJ Wali Kota juga sebagai kepala dinas bina marga provinsi. Tadi pagi menyampaikan kepada saya mewakili dari beliau, dan beliau menyampaikan salam hormat, salam hangat kepada Bapak dan Ibu, Pak Ketua Organisasi Masyarakat dan Sejajaran. Itu mungkin dari beliau yang disampaikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan secara utuh sambutan Pak PJ Wali Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Kapolrestabes Bandung, dan dalam hal ini diwakili oleh Kasat Bimas. Selalu Pak Koboy. Ya, saya hormati Pak Dandim, Pembangunan Kota Bandung. Terima kasih Pak Dandim hadir secara pribadi. Yang saya hormati para narasumber, ini ada konsultan dari Pertahanan Keamanan Bapak Pusat ya. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Pak Bambang. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kemasyarakatan sejajaran se-Kota Bandung. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka silaturahmi organisasi kemasyarakatan se-Kota Bandung. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan tentu betul-betul memberi kontribusi nyata pada pembangunan, menjaga Kota Bandung tetap kondusif dan mengawal program-program pembangunan yang sedang berjalan. Memasuki tahun politik, saya berpesan agar ormas untuk bisa selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Pikiran yang sama nanti akan menciptakan Bandung tetap kondusif, walaupun tahapan pemilu sekarang sudah berjalan. Dan ini terbukti sampai hari ini Bandung masih kondusif. Ini harus terus dipertahankan. Saya ucapkan terima kasih, kita aplaus, semoga semua. Hal ini tentu tidak kita inginkan terjadi. Terakhir, semoga dengan acara ini semua ormas bersatu untuk menjaga kondusivitas Kota Bandung. Bapak dan Ibu siap menjaga kondusivitas? Siap. Luar biasa. Terima kasih. Serta terus menjaga hubungan kemitraan yang lebih baik lagi antara pemerintah Kota Bandung dan ormas. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Sambutan Pak PJ Wali Kota. Saya sebelum mengakhiri tetap percaya sekarang Bandung terus kondusif dan tidak boleh ada setetes darah pun pada saat pemilu. Silaturahmi mudah-mudahan bisa mempererat antara ormas, terutama ormas dengan pemerintah Kota Bandung dan juga dengan Forkopimda yang hadir. Nah, ini mungkin ke depan mari kita sama-sama sukseskan pemilu, karena tahapan pemilu sekarang cukup panjang. Mulai 14 Februari kita sudah ada pencoblosan presiden dan wakil presiden, legislatif. Lalu nanti dilanjut lagi pada bulan November, itu pemilihan kepala daerah. Sebagai untuk penguatan kita ke depan bagaimana memikirkan pertahanan nasional Kota Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin formal terlebih dahulu, Bapak. Formal terlebih dahulu. Ini yang pinggir ke bawah, fotografer yang pinggir ke bawah. Izin Bapak yang kanan kiri tidak terbawa, jadi boleh ke barisan belakangnya, karena ke belakangnya masih ke bawah.
Yang kanan kirinya tidak terbawa, tidak masuk. Siap, izin ada 1, 2, 3. Ya cukup, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya hari ini saya berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, menjadi bagian dalam kegiatan yang luar biasa ini. Yang terhormat tentu saja di sini ada Pak Asisten yang mengawali Pak PJ, dan tentunya saja ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Bambang Sunadi MSI, dan yang kami hormati juga ada Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, Bapak Asep Insan Farid APNSI, dan tak lupa kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang luar biasa yang kami yakini selama ini Bapak dan Ibu turut memberikan sumbangsi, buah pikir dan saran terhadap pembangunan di Kota Bandung, dan juga sama-sama dengan pemerintah Kota Bandung menjaga kondisivitas wilayah di kota yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, topik yang akan kita bahas menjelang akhir tahun 2023 ini senantiasa kita bahas topik yang ringan-ringan dan positif-positif, namun tetap memberikan wawasan, pengetahuan, dan juga tentunya dapat memberikan semangat untuk kita semua dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan tema kegiatan kita di hari ini. Dan di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa, ada dari Polrestabes yang pada kesempatan ini diwakili oleh AKBP Dr. Andes Sutori MSI. Beliau menjabat sebagai Kasat Dinas Polrestabes Bandung, dan yang kedua perwakilan dari Dandim Kodim 068 Wilayah Polres. Siap-siap mohon maaf, maksudnya ada Bapak Kolonel Infantri Doni Ismuali Bainuri. Beliau merupakan Dandim 018 Makassar Bandung. Kami tempat pelajaran kami di tengah-tengah kegiatan kami. Dan yang terakhir narasumber kita yang tidak kalah luar biasanya ada Dr. Insinyur BD Farhan Aulawi MNCHT. Beliau merupakan konsultan pertahanan dan keamanan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara materi atau acara inti, sebelumnya barangkali Pak Bapak mohon izin ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kepada peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kami banggakan Bapak PJ Wali Kota Bandung yang dalam kesempatan hari ini diwakili langsung oleh Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Asep. Terima kasih Pak Asisten. Yang terhormat kami banggakan jajaran Forkopimda, dan beliau juga kebetulan sekarang menjadi narasumber, yaitu Bapak Dandim 0618 Kota Bandung, Bapak Kolonel Infantri Bainuri. Terima kasih Komandan bisa hadir secara langsung, luar biasa, beliau orang tua Batu. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolres Jenderal diwakili oleh Pak Kasat Dimas Pak AKBP Dr. Andes Sutori. Terima kasih. Yang terhormat kami banggakan hadir juga salah satu narasumber
yang merupakan tokoh baru juga, Dr. Dede Farhan atau Nur Pak Kiai, kalau saya menyebutnya Pak Kiai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang representatif ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya tidak banyak yang ingin disampaikan. Pada prinsipnya tadinya Pak PJ Wali Kota, betul Pak Asisten akan hadir secara pribadi, tapi karena ada kegiatan mendadak harus menghadiri kegiatan dengan Pak PJ Gubernur yang tidak bisa diwakilkan, beliau pun hadir di kegiatan Provinsi Jawa Barat. Dan tadinya juga Pak Kapolres pun akan hadir. Izin Pak Dandim, hari ini kita mengundang kurang lebih 83 ormas. Dan perwakilannya setiap ormas itu ada 2 orang, ketua dan sekretaris ataupun yang mewakilinya. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan saran salah satunya dari Pak Dandim, obrolan kami saat itu di Kodim, bahwa kami hari ini mengumpulkan ormas-ormas besar yang ada di Kota Bandung. Mudah-mudahan saran ini menjadikan apa yang disampaikan tadi Pak Kabid sebagai penyelenggara itu merupakan sarana integrasi bangsa. Dan yang disampaikan oleh Pak PJ melalui Pak Asisten ini merupakan salah satu sarana untuk melakukan kolaborasi terutama dalam menciptakan Bandung yang kondusif menjelang pemilu tahun 2024. Memang tahapan-tahapan itu sudah dilakukan dan insya Allah tanggal 28 November ini kita sudah mulai kepada kegiatan kampanye. Untuk itu terus terang aja Bandung kondusif ini salah satu buahnya ada daripada Akang PT Bapak dan Ibu sebagai pengurus ormas yang ada di Kota Bandung. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik yang telah didukung oleh jajaran ormas Kota Bandung. Ini merupakan kebanggaan dari pemerintah Kota Bandung bahwa Bapak dan Ibu bisa hadir secara pribadi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dan nanti dari narasumber ada beberapa hal yang akan disampaikan menjadikan suatu acuan buat kita, terutama untuk tetap melihara Bandung yang kondusif, terutama dalam menghadapi halatan nasional ini. Kenapa? Karena 53% bahwa pemilih yang akan datang ini dari jumlah 1.872.381 pemilih, 53% adalah daripada kalangan milenial. Nah, hal ini perlu terus saja sosialisasi yang tidak jadinya oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Mudah-mudahan harapan kami pemilu tahun 2019 itu sampai 87% lebih. Mudah-mudahan untuk tahun 2024 Pak Asisten kami berharap sampai maksimal itu yang minimal 90%. Mudah-mudahan sampai lebih daripada 90% harapannya. Hal ini terus saja ada dukungan daripada jajaran ormas yang ada di Kota Bandung. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Akang PT sebagai pengurus ormas yang ada di Kota Bandung. Ini merupakan kebahagiaan saya sebagai Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang sangat kami harapkan ke depan untuk anak cucu kita, bahwa pemilu ini merupakan integrasi bangsa untuk dalam rangka menciptakan warganya. Itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, kami berterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Pak Asisten, mohon izin Pak Dadi mendahului ini dari Kompolnas, Bapak dan seluruh peserta yang dimuliakan Allah. Tema hari ini alhamdulillah baik, yaitu silaturahmi. Kata Allah, barang siapa yang bersilaturahmi akan kupanjangkan umurnya. Jadi insya Allah yang ada di sini umurnya pasti dipanjangkan karena ini janji Allah. Terus yang kedua, dengan silaturahmi adalah tambah ilmu dan tambah rezeki. Itu harus yakin karena Allah yang menjaga. Ya, ini pengalaman saya di kepolisian dari tahun 93.
Sampai sekarang 3 kali Kapolsek di Kota Bandung, dan saya juga cari tambahan jadi dosen di UNTAS. Baik, lanjut next. Baik, sebelum materi dimulai, saya berpesan, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Jadi hidup manusia itu harus jadi orang yang baik. Kalau kita jadi orang yang baik, insya Allah tidak mungkin ada sebenih darah kejahatan ada dalam diri kita. Karena ini Allah berjanji di dalam Al-Quran surat Al-Imran, yang artinya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi tanamkan betul itu. Dengan apa cara berbuat baik? Buktinya Bapak Ibu pagi ini senyum. Senyum itu adalah sebuah awal kebaikan. Ini indikator. Jadi kalau kita sudah cemberut, berarti hati kita masih berat. Tapi kalau sudah senyum, hati kita sudah bersih. Itu indikatornya. Untuk lebih yakin lagi, ada juga di surat Al-Mu'minun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Manusia hidup di muka bumi ini harus untung, jangan sampai merugi. Baik, lanjut next. Ya, dasar kami bicara adalah Undang-Undang Kepolisian pasal 13, yaitu tugas kami adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kalau mau, kalau tidak mau baru ditegakkan. Jadi penegakan hukum adalah jalan terakhir. Lanjut next. Karena slide-nya panjang. Fungsi kepolisian jelas, tadi sudah dijelaskan. Lanjut next. Nah, ini Bapak Ibu yang harus ketahui. Fenomena sekarang yang lagi ngetren. Yang pertama adalah konflik sosial. Jadi tolong menghadapi pemilu ini jangan sampai apa yang dikatakan Pak Kasbang dan Pak Asda tadi, jangan ada konflik sosial. Dan ini akan menjadi benalu, bumerang, dan akan hancurlah kita. Diawali dari konflik sosial. Salah satunya adalah masalah SARA. Banyak sekarang saling mengejek, saling menghina, padahal sudahlah, lakum dinukum waliyatin saja. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak usah harus sama-sama satu frekuensi. Karena keyakinan itu hanya yang bersangkutan dengan Allah. Dan kita tidak berhak untuk menyalahkan orang lain. Karena ada hal yang menjadi urgent nanti, yaitu di SARA. Dan radikalisme sekarang sudah bermunculan, termasuk khilafah. Banyak anak-anak sekarang, mohon maaf, saya pernah jadi pembina upacara di salah satu sekolah, tidak bisa hormat kepada merah putih. Sampai seperti itu. Ada apa? Jadi tolong, katanya sudah Pancasila sudah seperti apa? Jangan. Lebih baik Quran, enggak tepat. Jadi Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di pemerintah Indonesia ini. Jadi tolong Bapak Ibu pahami betul. Itu faktor yang pertama. Terus yang kedua, masalah narkoba. Ini juga sangat membahayakan. Dulu perang melawan penjajah, tapi mari saat ini kita perang melawan. Terus yang berikutnya adalah terorisme, cyber, dan curanmor. Ini sangat berat sekali, Pak. Lanjut next. Sorry, bukan. Ya, bagaimana peran kita? Silakan Bapak Ibu, baca saja. Lanjut next. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan Bapak, bahwa Kota Bandung saat ini penduduknya 2.500.000 sekian, sedangkan jumlah Polri hanya 264. Jadi satu polisi berbanding 800, tidak cukup. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menciptakan Kota Bandung adalah peran kita semua. Contoh, kenapa Bapak punya rumah? Bapak bisa jawab? Ya. Kenapa Bapak Ibu pengen punya rumah? Biar apa? Ya, biar apa? Ya, biar aman. Jadi kenapa kita pengen punya rumah? Biar aman. Aman dari apa? Dari panas. Aman dari hujan.
Jangan aman itu mana polisi? Lebay. Jadi aman adalah kebutuhan kita bersama. Jadi untuk itu mari sama-sama berbuat untuk Kota Bandung. Lanjut. Saya mau minum dulu. Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Baik, takut. Sudah tua, jadi kadernya sudah berkurang. Ya, ini tren kriminalitas. Yang pertama adalah kecurian dengan pemberatan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu atau bulan yang lalu ada terjadi motor jatuh sendiri di flyover Kiartono. Dia jatuh karena menghindar ada lubang dan gerimis. Ternyata apa yang terjadi? Saat jatuh, motor di belakang langsung video, wih Kota Bandung tidak aman, banyak jambret. Padahal dia jatuh, kacanya pecah, kena mulutnya sobek. Tapi di belakang langsung lapornya bukan ke polisi, ke medsos. Jadi seakan-akan Kota Bandung tidak aman. Ini tolong Pak, harus bijak menggunakan medsos. Jadi sekali lagi, ini tantangan terkait dengan kasus saat ini. Terus berikutnya adalah pencurian dengan kekerasan, termasuk terakhir adalah curian motor. Penipuan Pak paling banyak bulan-bulan ini. Dia beli di aplikasi online. Jadi tolong jangan terlalu percaya dengan aplikasi, banyak datang ke kantor kepolisian terkait kasus penipuan. Lanjut, next. Ya, lanjut. Ayo nih. Karena panjang slide-nya, pematerinya banyak. Ya, lanjut deh. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu. Sebentar, kembali lagi. Ya, Bapak Ibu, tadi ada yang langsung video. Kalau Polri tidak terima, karena undang-undang IT. Akhirnya apa? Karena Polri baik, sudah dia minta maaf aja di medsos. Terus divideokan lagi bahwa benar yang bersangkutan adalah jatuh sendiri, bukan karena surat dan lain sebagainya. Jadi tolong Bapak Ibu, apabila tidak dilihat oleh mata, tidak diketahui, jangan langsung main share dan ini akan dikenakan. Mohon maaf, mungkin tujuannya bagus, memberikan supaya lebih hati-hati, tapi faktanya tidak begitu. Faktanya dia jatuh sendiri. Nah ini contoh sederhana. Lanjut. Nah ini pengertian tentang mendistribusikan. Jadi Bapak men-share video atau apapun yang Bapak sendiri tidak tahu kasusnya, terus Bapak nge-share lagi, Bapak turut serta dan Bapak juga kena. Makanya kalau tidak paham lebih baik di-delete saja atau didiamkan, sekedar tahu saja, nggak usah di-share lagi. Nah ini karena apa? Kalau ada yang tidak terima lapor, nanti di print out siapa saja yang meng-share, mohon izin. Lanjut. Ya sama. Masih IT, lanjut. Ini pokok-pokoknya IT, lanjut. Ya ini pasal-pasalnya. Apabila melanggar, ya lanjut. Ya masih sama, IT lanjut. Ya ini terkait dengan sarana, hati-hati. Apalagi menjelek-jelekan di HP. Lanjut. Nah ini VCD porno Pak, fotografi. Bapak menjual atau meng-share juga hati-hati kena. Lanjut. Ini fenomena Pak, di Kota Bandung sudah banyak bullying gara-gara anak-anak yang tidak ngerti dunia IT. Lanjut. Nah, bagaimana nanti kalau sudah tahu begitu? Ya silakan Bapak lapor Pak. Kepada siapa? Kepada polisi tentunya. Nanti kami akan memberikan pelayanan. Ini pelaporannya. Lanjut, next. Lanjut. Ya,
tata cara pelaporan. Jadi pasal 4, pelapor dalam menyampaikan laporannya disertai dengan identitas diri. Jadi Bapak kalau melaporkan sesuatu harus mencantumkan identitas, namanya siapa, apa yang dilaporkan, nanti pasti polisi mencatat. Lanjut. Ya, ini hak pelapor. Jadi Bapak nggak usah takut akan dilindungi oleh kami. Dalam pemrosesan Bapak tetap silent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Begitu masuk ke ruangan ini, auranya luar biasa, Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Pas saya masuk sudah tercium aroma spirit, semangat yang memang dari Bapak Ibu sekalian ini, dari aura aja udah tergambar, udah terasa gitu. Tepuk tangan. Yang saya hormati yang mewakili PJ Wali Kota Bandung, Bapak ada satu yang sama-sama kita hormati dan banggakan juga, Bapak Bambang, Kapolres Mangkol Kota Bandung, narasumber yang luar biasa nih Bapak Ibu. Saya tidak sabar nanti untuk mendengarkan materi atau arahan dari beliau, Pak Dede Farhan. Secara lengkap akan kita simak profil beliau dan juga pengalaman-pengalaman beliau di berbagai bidang tentu saja. Yang saya hormati juga yang mewakili Pak Kapolres, Pak Sektori, Bapak Ibu sekalian yang hapunten, wabil jadi sebat satu persatu 84 Pak. Nanti saya nggak bisa nyampein materi, nanti habis sama nyebutin Bapak aja nanti. Tidak mengurangi rasa hormat Pak, saya justru sangat bangga, terhormat, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bandung diberikan kesempatan untuk secara langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga nih disuruh berdiri di sini nih. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya. Di kesempatan pagi hari atau siang hari ini saya bukan ngasih materi deh Pak, kita berbagi saja, sharing sesuai dengan tema yang diberikan adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, di mana kita hidup, beraktivitas, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai organisasi kita masing-masing ini, saya ingin berbagi bahwa negara kita ini tidak berdiri, tidak dibentuk sampai dengan hari ini 78 tahun officially ya. Karena perjuangan bangsa kita ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kita dari pelajaran kita di sekolah sejarah juga sudah kita ketahui 350 tahun dijajah oleh bangsa Eropa, dalam hal ini Belanda, kemudian 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menjajah kita juga selama 3 tahun. Tapi konon kata nenek kakek saya kalau cerita dijajah Belanda 250 tahun mah ayah urut nah jadi jalan tol Anyer, Merak dan sebagainya, ada peninggalannya banyak. Tapi Jepang ini 3 tahun merusaknya luar biasa Pak, nyiksa bangsa kitanya luar biasa, kerja paksa, kodi dan seterusnya. Setelah dinyatakan proklamasi kemerdekaan pun Belanda masih berniat balik lagi. Udah gitu bawa-bawa tangan lagi, bawa sekutu, itu ada Inggris dan sebagainya, bangsa Eropa. Saking pengennya, saking penasarannya ingin menguasai bangsa Indonesia ini. Dan kita ketahui bangsa Indonesia tidak menyerah begitu saja, bahkan selama beberapa periode sampai 3 abad lebih dijajah bangsa Eropa pun kita selalu fight, selalu berjuang untuk merebut kemerdekaan sendiri. Setelah mereka datang lagi, kita juga melawan. Makanya kemarin 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Disitulah momentum pengakuan dari dunia internasional bahwa yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Buktinya sekutu datang dengan Belanda di situ, kita lawan, kita berperang dengan kekuatan
bersenjata juga. Itu semua merupakan suatu sejarah panjang bangsa kita dalam rangka mendirikan, mendapatkan pengakuan sekaligus meletakkan dasar-dasar berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya kembalikan ke tema yang diberikan ke saya saat ini, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Setelah 78 tahun kita ini sekarang sudah merdeka, mari kita sama-sama merefleksikan diri bagaimana kita bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan, supaya apa yang diperjuangkan oleh para leluhur kita, para pendahulu kita, sampai dengan berdirinya bangsa Indonesia saat ini itu terus bisa terjaga. Bapak Ibu sekalian, saya 25-26 tahun berdinas di militer. Dan yang saya ketahui bahwa bangsa dan negara Indonesia ini sudah sampai dengan saat ini sudah sangat diakui keberadaan maupun kiprahnya di dunia internasional. Berbagai penugasan di dalam karir saya di militer juga membuktikan bahwa tidak hanya kegiatan ataupun dari aspek-aspek sosial, tapi juga pertahanan keamanan juga diakui. Kita sudah mengirimkan berbagai puluhan kali anggota militer atau pasukan perdamaian di berbagai belahan dunia, dari Georgia, Lebanon, Sudan, Kongo, dan seterusnya. Dan di sana fungsinya sangat berperan untuk menegakkan perdamaian di dunia. Nah, jika dunia internasional saja sudah mengapresiasi keberadaan negara kita, maka saya kembalikan kepada kita semua untuk bagaimana kita ini di dalam sebagai warga negara Indonesia yang aslinya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasa lebih sederhana barangkali kondisivitas tadi yang beberapa kali digaungkan dan kita ketahui di mana-mana juga selalu digaungkan menjaga kondisivitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para narasumber, para tamu undangan, Kota Bandung kita ketahui bersama itu tidak hanya menurut kami tidak hanya sebagai barometer, tetapi juga indikator dari stabilitas Kamtibmas di Indonesia secara umum. Karena apa yang terjadi di Kota Bandung akan menjadi indikator untuk daerah, kabupaten, kota lain, bahkan provinsi lain, untuk bagaimana melakukan langkah-langkah ataupun antisipasi dalam rangka penanganan menjaga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya sebetulnya tidak dalam porsi untuk berbicara soal Kamtibmas, akan tetapi lebih kepada pertahanan keamanan barangkali Pak Dede. Namun dalam hal ini kami dari Komando Teritorial, Satuan Teritorial TNI Angkatan Darat selalu berkaitan erat dan juga berkecimpung di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Tadi sudah diuraikan oleh Bapak Kapolri tentang berbagai indikator tren fenomena yang terjadi ataupun berkembang akhir-akhir ini, di mana kemajuan teknologi informasi, media sosial, transparansi informasi itu sudah sangat, ya boleh dibilang tanpa batas kalau sekarang itu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita semua harus menyadari bahwa aktivitas, perilaku dan fenomena apapun yang terjadi di Kota Bandung, di masyarakat, itu tentu dalam waktu instan, dalam waktu cepat akan memberikan dampak kepada warga Kota Bandung itu sendiri secara instan. Banyak kejadian-kejadian yang tadi Pak Supori contohkan, karena saking instannya informasi itu disebar tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa diketahui dulu kebenarannya. Namun apabila informasi ini sudah terlanjur tersebar, maka opini sudah terlanjur terbentuk. Kalau opini sudah terbentuk, untuk meluruskannya ya memang ada langkah, tadi Pak Supori juga disampaikan, dibuat verifikasi, dibuat permintaan maaf dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu pernah bayangkan nggak, kalau opini sudah terbentuk, dampaknya kepada masyarakat, terutama generasi muda, kalangan pelajar, itu sudah terlanjur di itu adalah akan sulit bagi kita untuk membersihkannya, untuk mengembalikan pemahaman dari masyarakat. Nah, oleh karena itu kami dari Kodim juga selalu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita mereduksi hal-hal seperti itu, dan ini semua kuncinya sebetulnya ada di Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Kabar Keswa bahwa
organisasi, namanya saya sudah organisasi kemasyarakatan. Kami mengharapkan organisasi Bapak Ibu sekalian dapat menjadi agen-agen, dapat menjadi sel-sel yang dapat selalu menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai upaya saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mengetahui, mendalami, dan bahkan sudah sangat luar biasa. Saya pikir langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat, berikan mereka pemahaman yang baik, mereka metode atau cara berpikir nalar yang rasional dalam menghadapi berbagai fenomena yang ada. Masyarakat kita ini perlu kita terus dampingi, perlu terus kita edukasi untuk dapat selalu cerdas, dewasa dalam menyikapi berbagai kejadian. Apa alasannya? Karena tadi saya sampaikan bahwa transparansi informasi, kemudian globalisasi juga tidak bisa tertahankan. Itu suatu keniscayaan. Hari tadi waktu story nyontohkan, di situ ada kejadian, di situ di video langsung diposting dengan caption yang mungkin belum diklarifikasi. Saat itu juga sudah tersebar kemana-mana seluruh belahan dunia, bukan hanya lokal ataupun nasional, tapi bersifat internasional. Ini terkadang yang sulit ataupun belum bisa dipahami oleh masyarakat kita. Bapak dan Ibu lah yang menjadi agen-agen untuk dapat selalu terus mendampingi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa cek dan recek, klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan informasi yang belum mendapatkan validasi. Selanjutnya ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, peran dari ormas yang sangat-sangat diharapkan adalah juga kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian dapat juga menjadi agen-agen dari inovasi-inovasi yang dapat dilakukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Fungsi kontrol seperti tertuang dalam visi misi atau ADART masing-masing organisasi itu tentu akan selalu menjadi acuan Bapak Ibu sekalian sesuai organisasinya masing-masing. Namun di sini saya ingin sedikit memberikan pencerahan saja bahwa apa yang tercantum dalam visi misi atau ADART itu hendaknya melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas di wilayah yang pada akhirnya nanti akan mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita sendiri. Kota Bandung adalah ruang dan tempat untuk hidup warga Bandung itu sendiri. Maka sudah menjadi kewajiban dari kita-kita ini juga untuk selalu menjaga kondusivitas dan ketertiban dalam bermasyarakat dan bersosialisasi di dalamnya. Kesadaran ini kami mohon, kami himbau untuk terus diberikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi dari organisasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, seperti diwariskan oleh para pendiri negara kita, itu menjadi nilai-nilai yang juga sangat mulia dan agung. Itu nilai dari gotong royong dan pentingnya silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Secara singkat dapat saya uraikan apa yang diajarkan oleh Pancasila itu dari mulai sila pertama yang ditekankan, yang paling pertama ditekankan adalah masalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Bangsa Indonesia menghargai dan menghormati keberadaan seluruh berbagai macam agama yang ada di sini, dan semuanya tidak pernah ada atau tidak ada yang mengajarkan keburukan. Semuanya mengajarkan kebaikan. Amalkan itu dengan benar sesuai dengan agama masing-masing, maka akan terwujud sila kedua, di mana terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menghormati, saling toleransi, yang tua menghormati yang muda, menghormati yang tua menghargai yang muda. Itu semua diajarkan bermula dari agama, dari adab. Adab, perilaku, tutur kata, bagaimana kita memperlakukan tetangga, memperlakukan kolega, teman, sesama ormas dan sebagainya, itu diajarkan di agama kita. Amalkan itu, maka sila kedua akan terwujud kemanusiaan yang kita berada. Jika itu sudah bisa kita laksanakan, maka sila ketiga akan terwujud, yaitu persatuan dan kesatuan. Karena setiap elemen masyarakat itu akan selalu saling menghargai keberadaan elemen yang lainnya, maka itu persatuan itu akan terwujud. Namun kita ketahui juga bahwa ya namanya
orang hidup ya Pak, kita ini manusia bisa yang hidup, bersosialisasi, berpolitik, berekonomi dan seterusnya, tentu akan selalu ada persoalan dalam hidup, dan bahkan persoalan satu dengan lainnya bukan tidak mungkin mengandung potensi persinggungan. Tetapi sekali lagi, Pancasila di sila keempat mengajarkan musyawarah dan mufakat demokratis, bukan diselesaikan dengan cara-cara yang anarkis atau egois. Gotong royong dan silaturahmi tadi menjadi dasar, maka sila keempat jika diamalkan terwujudlah keseluruhannya itu menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sudah mengabaikan itu Pak, 4 pilar dari mulai Pancasila tadi itu sendiri sebagai ideologi negara dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk menjawantahkan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan negara. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini yang saya bilang tadi Pak, kalau zaman sekarang masih merebutin agama, warna kulit, suku, itu udah gak zaman ya kayaknya. Gender, dengan dari itu Pak, perempuan atau ibu, tetap kita mah harus laki-laki jadi pemimpin, udah gak zaman Pak. Karena Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan keberagaman itu adalah suatu keniscayaan, kenyataan yang nggak bisa dibungkit lagi. Kita ini pasti beda, suku beda, agama pasti beda. Terus ngapain diributin? Ngapain itu diperuncing? Justru terus harus dipererat bahwa meskipun berbeda-beda ini, tetapi kita tetap satu bangsa dan negara Indonesia. Buat apa perbedaan suku diperuncing? Dan itu mah sampai suku orang Sunda yang diangkat jadi ketua, sepertinya udah tidak populer untuk sama-sama. Tetapi bagaimana? Karena kita pola berpikirnya harus selalu menjaga kesatuan secara keseluruhan. Percuma organisasi Bapak kuat, tapi terwujud secara organisasi Nusanes, tentu aja nanti akan ada gesekan. Gitu. Dan yang terakhir, negara kesatuan Indonesia bisa terwujud dan dilakukan. Pancasila, Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika dan terwujudnya NKRI yang kuat dan maju. Seperti itu. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya ingin memberikan sedikit atau berbagi sedikit kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempertajam apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kepada Pak Dede nanti saya mohon dikoreksi jika salah. Tetapi yang saya ketahui di seluruh dunia ini ada sekitar 172 negara. Hanya 3 negara yang dapat meraih kemerdekaannya sendiri, bukan pemberian ataupun dimerdekakan oleh penjajah sebelumnya. Indonesia, Aljazair, dan Vietnam. Mereka selalu 3 negara ini dijajah berganti-ganti negara yang menduduki dia, tapi rakyatnya selalu fight, selalu berjuang untuk merebut kemerdekaannya sendiri. Hanya 3. Oleh karena itu sampai dengan saat ini, mau kiprah kita di misi perdamaian, mau kiprah kita di bidang diplomasi, mengatasi konflik Palestina dan Israel, kemudian mengatasi konflik di Lebanon, mengatasi konflik di Georgia waktu pecah, itu semua sudah diakui karena kita memang punya spirit itu. Bangsa Indonesia punya semangat itu bahwa kemerdekaan, hak hidup itu adalah hak yang paling mendasar dimanapun di muka bumi. Gelorakan ini, sosialisasikan ini selalu ke masyarakat dengan harapan kita dapat selalu menyadari jati diri kita sendiri. Dalam menyadari siapa kita, bagaimana sejarah kita, saya berharap mudah-mudahan apabila terjadi konflik ataupun gesekan kepentingan sekalipun, semua bisa dimusyawarahkan untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik, win-win solution untuk semua pihak. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami dari Kodim khususnya dan di forum ini saya sampaikan bahwa mari kita terus jaga silaturahmi Pak untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan asal kitanya mau dialog, mau silaturahmi, mau bertemu, berebut, mencari jalan keluar bersama, bukan mengedepankan ego masing-masing. Abutan saya tidak berbicara soal melebarkan soal ke kondisi saat ini, kepolitikan, nanti mungkin secara lebih tajam akan disampaikan oleh sumber kita yang luar biasa, Pak Dede. Namun jika nanti saya diminta untuk menanggapi, saya siap. Atur nuhun pamitan, apabila ada hal yang salah itu pasti dari saya, namun hal semua yang benar itu semua mutlak dari Allah. Atur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kasar bin Mas, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam acara silaturahmi Ormas Kota Bandung ini. Saya sering memulai dengan adagium sederhana begini: tidak ada sehelai pun daun yang jatuh ke muka bumi tanpa izin Allah. Tidak ada sebutir pun debu yang bisa terbang tanpa izin Allah. Apalagi kita bisa bersilaturahmi di pagi hari ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, pasti tidak terjadi. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi jalan keberkahan dan kemuliaan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi tentang integritas organisasi sebagaimana diminta oleh panitia, saya perkenalkan dulu sedikit, meskipun tadi sedikit sudah disampaikan oleh moderator. Jadi nama saya Dede Farhan Lawi, saya lahir di Tasikmalaya pada tahun 70, usia saya 53 lebih, hampir 54. Dalam ilmu psikologi, puncak kematangan seseorang itu di usia 40. Jadi kalau ada orang nakal-nakal sedikit, usianya di bawah 40, ada harapan berubah, berbalik pikir setelah 40 tahun. Tapi kalau ada orang sudah 40 tahun masih saja nakal, konon sampai meninggal dunia kelakuannya nggak akan berubah. Begitu aja terus. No point to return, udah nggak bisa balik lagi kalau lewat 40 masih nakal. Nah, pada kesempatan ini saya menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di Tasikmalaya. Selesai SMA tahun 89 baru ke Bandung. Jadi saya jadi warga Kota Bandung sudah 34 tahun ya, di Mega Asri Sukaraja Cianjur sana. Pendidikan terakhir saya di bidang intelijen di Perancis. Jadi relatif sebetulnya lebih banyak mengajar dunia intelijen baik dengan teman-teman di TNI maupun di Polri. Pengalaman bekerja dulu pernah 1 tahun di Pupuk Kaltim di Bonta, lalu di PTN agak lama sekitar 26 tahun ya. Dari sana jadi komisioner KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Saya ketua yang membidangi investigasi kecelakaan penerbangan. Jadi dulu kalau ada pesawat jatuh celaka, saya memimpin 14 tim certified investigator untuk menemukan kenapa pesawat bisa celaka. Nanti laporan terakhir ke Presiden harus saya tanda tangani karena KNKT langsung berada di bawah Presiden. Dari sana jadi komisioner lanjut ke komisioner Kompolnas 2016 sampai 2020. Kompolnas itu adalah pengawasnya polisi. Jadi negara sengaja membentuk 3 lembaga pengawas aparat penegak hukum. Polisi pengawasnya Kompolnas, jaksa pengawasnya Komisi Kejaksaan, hakim pengawasnya Komisi Yudisial. Dari sana selesai saya sebagai penasehat Kepala BNN RI ya, dan lain-lainnya. Akhirnya saat ini sebagai konsultan pertahanan dan keamanan ya. Pengalaman mengajar cukup lama di beberapa kampus baik di dalam maupun di luar. Dulu di luar saya ngajar di University Teknologi Marat Kuala Lumpur, itu ITB di Malaysia. Lalu di Poli Kejurawatan di Ipoh Maju, serta di Universitas di Demato di Cina. Nah, Bapak dan Ibu, itu sekilas tentang perkenalan saja. Ya. Baik, kita langsung ke materi. Jadi saya pada kesempatan ini diminta oleh panitia menyampaikan tentang integritas organisasi. Integritas organisasi itu sebetulnya sebuah output dari sistem yang dibangun dengan memulai apa yang disebut dengan integrity individual. Integrity individual nanti akan melahirkan integrity unit, dan integrity unit nanti akan melahirkan integrity organisasional. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah integritas Bapak dan Ibu, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena konsep dasar begini. Kadangkala teman-teman kita ini sering menggunakan idiom, jargon yang kelihatannya gagah, yang kelihatannya hebat. Tapi kalau ditanya per definisi,
Kadang-kadang kita belum tentu yang hadir itu semua paham. Ketika kita bicara, kita harus membangun integritas, dedikasi, profesionalitas, dan sebagainya. Mau ditanya, coba, naon bedanya dedikasi, loyalitas, integritas, profesionalitas? Belum tentu semua memiliki jawaban yang sama. Begitupun dalam terminologi integriti atau integritas. Integritas sering diterjemahkan oleh kebanyakan orang bicara soal kejujuran. Sebetulnya integritas lebih dari sekedar kejujuran. Adanya kesatuan antara perilaku, tindakan, dan ucapan. Jadi dalam bahasa sederhana, sebetulnya lebih pada ketauladanan. Kalau kita bicara masalah organisasi, sebetulnya coba saya amati ya, dari sekian banyak organisasi, apa sih yang perlu kita improve, apa yang perlu kita perbaiki, sehingga konsep dasar lahirnya organisasi kemasyarakatan didirikan secara sukarela atas dasar adanya kesamaan kepentingan, kesamaan aspirasi, kesamaan minat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau konteks dasarnya adalah partisipasi kita, maka ada hal yang fundamental sebetulnya. Dari aspek bisa dilihat dari perspektif sosial maupun dilihat dari perspektif yang lebih fundamental lagi, yaitu kemandirian. Kita ambil contoh, kita coba renungkan. Di organisasi saya perhatikan, di banyak organisasi, coba kalau pergantian kepengurusan, bikin SK baru, dari mulai wanha, pembina, dan lain sampai ke bawah itu rata-rata penuh sekali. Banyak nama-nama itu. Kayak penjajah meeting, data melalui 5 dan 10, tiap meeting data dari. Ini persoalan-persoalan yang menarik. Kenapa? Karena sebetulnya di kepengurusan, kalau saya sering menyampaikan, kepengurusan suatu organisasi tidak perlu harus bebek nama itu lebih kanan gawe itu, peran itu, sumbangsi pemikiran tidak. Yang penting orang-orang yang memiliki minat yang kuat untuk membangun dan membesarkan organisasi. Ini yang menjadi fundamental penting. Sehingga kadang-kala kita terjebak ya dalam sebuah organisasi, dalam seremoni formal. Mau yang namanya musda ataupun istilahnya apa, setelah musda meriah di hotel hebat, setelah itu jempling, nggak ada kegiatan apa-apa. Lalu kalau kita melihat lagi, apa sih masalah-masalah yang fundamental sebagai bentuk, karena tujuan awal organisasi adalah partisipasi kita dalam pembangunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan modal 2 juta waktu dia kelas 1 SMP dan kakaknya kelas 3 SMP, ada pelajar berjalan organisasi dan tidak bisa hanya mengandalkan dari iuran. Jadi kami yang sudah beranggota sekitar kurang lebih 100 orang yang terdiri dari UMKM maupun pengusaha yang tergabung dalam organisasi kami. Itu kami selalu setiap tahun banyak program yang lebih mengarah kepada UMKM dan ibu-ibu yang berwirausaha. Tetapi kami kesulitan dalam hal untuk melaksanakan program-program tersebut. Jadi apakah kiranya ada dan subsidi dari pemerintah yang sehingga kami bisa secara optimal melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan yang saya hormati semua saudaraku yang ada di acara silaturahmi organisasi kemasyarakatan Kota Bandung tahun 2023 yang diadakan oleh Universitas Islam Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wangsit Siliwangi, sing sawae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi, atawa ngarasa jadi sekeser dari Siliwangi, manehna bakal najung hirupna, bakal mulia jumlahna, kawangikeun sabuana pacar tengah. Lamun manehna jujur, sina pria, teuneung umat dikasih yang rakyat sarta wibawa kasasama. Sabalina hirupna moal pati jeung kasenangan, bakal ana balak saksa leunna. Lamun ikat dina patokan anu tadi.
Barang siapa yang menggunakan nama Siliwangi atau menjadi keluarga Siliwangi, maka dia akan berhasil di dunia, akan mulia gelarnya di dunia, asal dia memiliki sifat yang jujur, kesatria, tangguh, memperhatikan yang kecil, sayang kepada rakyat, serta berwibawa terhadap sesama. Sebaliknya, hidupnya tidak akan mendapatkan kesenangan, bahkan akan menderita selamanya bila ingkar dengan ketentuan tersebut. Maaf sedikit menyimpang, saya hanya sedikit mensosialisasikan Masjid Siliwangi, di mana itu serta dalam membuat kondusif Kota Bandung. Begitu saja. Hati dulu semua saudaraku yang ada di monitor forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak-bapak di depan dan yang dibanggakan teman-teman ormas semua yang ada di sini. Mungkin langsung saja karena waktu yang terbatas, pertanyaan yang khususnya buat Bapak Dede dan umumnya buat seluruh materi yang ada di depan. Karena tadi hadir sebuah paradoks dalam pembicaraan Bapak di depan tadi, berbicara tadi ada polarisasi dan adanya berbicara integritas. Berbicara polarisasi yang kalau kita berbicara di sains itu adanya gelombang yang menuntut ke sesuatu hal, berbicara magnet dan sebagainya. Maka berbicara integritas, saya berpikir hampir tidak mungkin berarti adanya integritas. Di dalam sebuah organisasi, berbicara dasar organisasi adalah tujuan yang sama, minat yang sama dan sebagainya. Tapi hari ini ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang punya tujuan yang sama. Bahkan di organisasi yang saya bilang organisasi terbaik yang saya anggap, harus saya contoh, organisasi TNI Polri yang berbicara pembantu dan dia tidak akan ada tujuan yang berbeda. Tapi pada saat saya izin Pak Dandim, saya nanya ke Catam, Caba segala macam, nah sih yang dari utara, beda-beda tujuannya ternyata. Yang pada akhirnya mungkin, mohon maaf, ada tentara-tentara 1-2 orang yang oknum yang gagal menunjukkan tentaranya, gagal menunjukkan Polri-nya, yang akhirnya membuat viral nama-nama tentara TNI Polri ini. Nah, maka apa nih yang harus kita lakukan sebagai ormas? Karena kita merupakan perpanjangan tangan aparat negara, baik sipil dan militer. Kita yang akan menyampaikan apa yang negara punya dari aparatnya ke masyarakat. Karena tadi kita tahu di Kota Bandung aja hanya 2.000 personel Polri-nya, sedangkan masyarakatnya 2 juta juga. Gak mungkin dikawal oleh Bapak Polisi kan kayak gitu. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan agar integritas ini hadir? Karena mungkin saya percaya orang-orang di sini semua berintegritas. Tapi sebentar lagi 28 November sudah masuk masa kampanye, masuknya tahun politik segala macam, maka maaf mungkin integritas bisa kita pertanyakan. Bahkan mungkin aparat saja kita masih mempertanyakan bagaimana integritasnya. Seperti itu. Nah, apa ini yang harus kita lakukan dan bagaimana menghilangkan paradoks ini di ormas? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Ketinggalan saya Muhammad Iqbal dari Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung. Baik, terima kasih. Untuk Iwapi, Ibu kesempatan banyak sekali Bu. Nanti Ibu aja sebentar lagi ini kan bulan November, Ibu buat proposal, coba ajukan ke Dinas KUKM Bu. Nah, nanti itu kan biar jadikan masukan untuk program kegiatan tahun 2024. Ataupun Ibu juga bisa mengajukan dana misalnya hibah. Tapi karena Ibu KUKM membawahi di situ leading sektornya ada Dinas KUKM. Kalau sekarang Pakten. Jadi itu masih ada kesempatan nih agar pada tahun 2024 itu bisa diakomodir. Tidak hanya masalah dana hibah untuk kegiatan interlembagaan Ibu, tetapi Ibu juga bisa melakukan berbagai macam permohonan kegiatan yang sudah Ibu lakukan tetapi tidak ada dana kegiatan. Biar nanti masuk menjadi program di KUKM. Misalnya pelatihan apa gitu. Cuma intinya nanti diutamakan adalah anggota IWAPI yang dikelola. Itu saran dari kami. Saya ini bisa memberikan gambaran buat kita depannya. Silakan untuk Mas Iqbal. Dari pertanyaan Kak itu barangkali Bapak
siapa? Kalau Mas Plasma itu tentang bangsa Siliwangi ya. Terima kasih Mas, mengingatkan buat kita semua. Terima kasih kepada kita, saya sedikit saja menjawab terkait dengan integritas. Tadi Pak Mas Iqbal menyinggung tentang motivasi dari kata sabar yang itu sudah berbeda gitu. Dapat kami jelaskan bahwa institusi TNI melakukan pelaksanaan rekrutmen calon prajurit TNI itu, jadi justru disitulah integritas mereka diuji. Kalau mereka calon-calon bintara, calon-calon utama dengan motivasi yang berbeda, dan maka di proses seleksi itulah nanti yang akan diseleksi yang betul-betul memiliki apa yang disebut oleh Mas Ferry integritas. Kita juga tidak mencuri bahwa secara individu yang perorangan pasti memiliki motivasi sendiri. Namun nanti setelah mereka proses rekrutmen itu dilaksanakan, kan di situ ada proses pendidikan, pembentukan. Nanti disitulah kita akan berikan mereka boleh dibilang idealisme sebagai seorang prajurit dari secara profesional militer maupun prajurit TNI yang spesifik Indonesia. Gitu. Jadi nanti mungkin kami mau bantuan dulu dari Pak DJF untuk lebih mendefinisikan dan menjabarkan pemahaman integritas itu sendiri. Lalu yang kedua, saya ingin menanggapi juga tentang integritas dari institusi TNI dan Polri yang disampaikan dalam kontestasi pemilu. Saya dalam kesempatan baik ini menegaskan kembali bahwa TNI dan Polri tetap memegang teguh integritas sebagai salah satu komponen bangsa yang bertugas dan bertanggung jawab menjaga. Ini kalau dipahami bahwa TNI dan Polri adalah aparat negara yang memiliki integritas yang baik, perlu dilakukan lagi. Pesta demokrasi pemilu itu adalah merupakan hak demokratis dari seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu maka kami TNI dan Polri dari awal kita jadi tentara, dari awal kita jadi polisi, sebetulnya kalau bisa dipahami hak asasi manusia ini sudah dicabut, Mas. Adalah hak untuk berpolitik itu tadi. Karena kita memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri untuk menjaga proses demokrasi itu berjalan aman, lancar, jujur, adil, dan seterusnya. Maka pada saat kami personel TNI berikrar atau merelakan diri untuk menjadi seorang prajurit TNI dan Polri, pada saat itu juga kita menyerahkan hak kita yang paling hakiki, yaitu hak untuk berpolitik pada bangsa dan negara ini. Sehingga kalau integritas TNI dan Polri dipertanyakan di sini, saya terlebih dahulu ingin menelisik apa indikatornya dan apa variabelnya. Karena kami saja dari TNI dan Polri pada saat berkomitmen untuk menjadi aparat itu dari situ aja ada itu sudah dicabut dan belum tentu masih diri rela untuk itu kalau dalam suatu saat ingin berlabuh. Nah justru itu dengan beban tugas tanggung jawab komitmen yang kami miliki, maka tugas kami adalah menjamin hak demokrasi, agenda demokrasi yang berlaku di Republik ini, di pelaksanaannya dijamin lancar, aman, jujur, dan adil. Oleh karena itu dari institusi TNI dan Polri sendiri tentu sudah memberikan guidance, sudah memberikan arahan, bahkan memberikan aturan penanganan yang jelas, rambu-rambu yang jelas. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kalau yang nggak boleh dilanggar, apa sanksinya, apa prosedurnya sudah ada. Jadi kami akan terus berkomitmen untuk mematuhi itu semua. Tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga seluruh proses demokrasi yang diadakan di negara ini berjalan aman, lancar, dan tertib. Namun dari hal tersebut satu yang bisa saya katakan adalah yang tadi sudah disampaikan oleh saya, Pak Menteri juga, bahwa ini seluruhnya membutuhkan keterlibatan dari rekan-rekan semua seluruh dalam masyarakat. Mari kita sama-sama bekerja sama mengembangkan sistem kondusif, atmosfer yang sehat dalam kontestasi politik dengan mengembangkan terus kerjasama dan kolaborasi sehingga semua agenda-agenda yang ada dalam beberapa 5 tahunan ini dan pemilu ini akan memberi kemaslahatan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
baik saya menambahkan dari Mas Iqbal dulu. Satu gini, kita pahami dari terminologi polarisasi politiknya. Polarisasi politik adalah pemisahan masyarakat karena adanya perbedaan pilihan politik. Masyarakat memiliki hak memilih dan dipilih. Nah, sementara TNI dan Polri tidak memiliki hak dipilih dan hak memilih. Maka di TNI dan Polri tidak terjadi polarisasi, tidak ada polarisasi karena hak memilih dan hak dipilihnya tidak dimiliki. Nah, sehingga polarisasi politik yang terjadi adalah polarisasi politik yang terjadi di tengah masyarakat. Itulah sebabnya nanti TNI dan Polri bisa memainkan dinamikanya agar tetap suasana kondusif sehingga setiap warga negara yang memiliki hak pilih ataupun dipilih bisa melaksanakan haknya dengan aman, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Silahkan melakukan itu. Nah, kalau TNI dan Polri sendiri memang karena tidak memiliki haknya, maka tidak ada polarisasi di dalam TNI dan Polri. Satu itu. Yang keduanya mungkin sedikit menambahkan dari Ibu Api. Ya. Ibu, jadi begini, sebetulnya terobosan organisasi dalam membangun kemandirian ada beberapa hal. Saya mencoba mengamati. Yang pertama begini, yang termasuk misalnya ya, di Bandung ini ada beberapa warga yang senang spesialisasi hobinya itu pelatihan. Saya diundang oleh Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pelatihan kewirausahaan atau koperasi. Saya perhatikan misalnya, nggak semuanya, ada beberapa A, B, C ketemu. Begitu satu waktu diundang oleh Dinas Perdagangan pelatihan tentang ekspor impor, ketemu lagi orang. Dinas Pertanian, ketemu lagi gitu. Jadi kayaknya ada spesialisasi yang senang pelatihan ini. Ya. Dan begitu saya tanya, kadang-kala begini, ini bagian evaluasi juga, saya ngasih masukan juga ke Pemkot gitu. Ini memang perlu evaluasi menyangkut peserta, karena kadang-kala mohon maaf, begitu saya tanya, ibu atau bapak ketemu lagi, oh iya pak, gini gitu. Kenapa pak ikut? Alasannya nanti kalau informalnya nyantai bisa. Daripada di bumi, Pak, nelayan harus tuh ayah di dia mah, ayah senek, masih uang, kayak ayah uang transport. Jadi kadang-kala begini, tujuan pemerintah baik ya. Satu waktu dibikin event itu entah di tempat di mana, memang ngasih snack dan lain sebagainya. Kadang-kala ada uang transport gitu. Tapi dari sisi lain, jadi tidak edukatif, tidak mendidik. Mohon maaf, saya secara gamblang sering mengatakan, di Republik ini sudah terlalu banyak pengemis. Tolong kita bangun, jangan jadi lagi negara komunis. Karena ini apa? Ya, sesekali kita kerjasama dengan pemerintah, berharap ada bantuan dari pemerintah, iya. Tapi pasti tidak semua program bisa disupport oleh pemerintah, karena pemerintah anggarannya terbatas. Kalau dalam konteks keuangan, tapi dalam konteks kemitraan dan lain sebagainya ada bisa banyak hal. Sebagai contoh, mungkin Pak Bambang sekaligus menginfokan. Saya bikin standarisasi pelatihan pijat tradisional. Udah 11 angkatan Pak Bambang. Dari perempatan Cibiru sampai ke perempatan Cimahi, banyak bumerang-bumerang di perempatan. Saya kasihkan pembekalan. Cukup 2 hari saja dengan ujiannya. Mereka sekarang sudah menjadi jalan kehidupan. Bahkan sebagai contoh konkretnya, beberapa bulan yang lalu pagi-pagi tiba-tiba ke rumah saya ada tok gitu. Saya mikir siapa, merasa nggak ada janji pagi ini. Begitu saya turun ke bawah, ini 72 tahun. Tok langsung nangis. Terus saya luas, begitu datang terus jerit. Saya tanya, Bu, kenapa? Ibu siapa? Ada perlu apa? Dia hanya mengatakan begini, Bapak, saya datang ke sini hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, dia orang Ciputra ya. Terima kasih banyak. Dulu katanya, dia hidup berdua sama cucunya. Bapaknya dari si cucunya ini sudah meninggal dunia, ibunya kerja di Timur Tengah tapi nggak ada kabar. Sehingga saya hanya hidup berdua dengan cucu saya. Cucu saya memang sudah menguat SPP 3 bulan, sok ditagih di depan kelas, wali kelasnya. Jadi dia merasa malu, dibully sama teman-temannya, dipoyokan biasa di kelas. Akhirnya cucu saya nggak mau sekolah. Itu udah pukulan yang sangat berat luar biasa. Satu waktu saya dapat info ada pelatihan pijat tradisional katanya di sana. Saya ikut waktu ke Bapak angkatan 3. Saya bilang mohon maaf punten gitu. Nah, seueuh teuing hilang. Ternyata
cukup hanya pelatihan di 1 hari, hari kedua ujian, saya nanya, Ibu ayeuna tos kagungan penghasilan sabaraha, biasanya pola penincu. Ya di Bandung kan sajam rata-rata 100.000 ya pijet itu. Rata-rata dia dapat 4 kali 30 itu rata-rata 12 juta. Bahkan saya tanya, waktu ibu COVID, sepi-sepi nah sayeuneun lah, gawe keluar atau interaktif. Sok aya teh nu hoyong pijet, aya wae Pak, cenah ka masakan mah. Teu lah epal saraya putih teh sieun COVID cuk sidini eta teh. Terus aya waktu COVID ibu kayaknya sabaraha? Ya aya 5 juta wae masa sasi kayaknya. Sepi-sepinya 5 cukup di lapisan bar itu. Tinggal kalau saya itu melatih masalahnya mau atau tidak mau. Jadi sebetulnya ada banyak program yang bisa kita treat, tidak harus berbasis kepada anggaran dan biaya. Bakal hanya sekedar ngopi-ngopi kayak begitu sederhana. Cuman memang jangan meeting, rapat koordinasi di kafe. Kalau 1 kali rapat pertemuan di kafe, begitu bill tagihan 4 juta, 5 juta, jelas. Tetapi kalau sederhana model di rumah-rumah, kemarin di Kabupaten Bandung kan, ada 80 orang minta pelatihan tentang pengawas proyek konstruksi. Saya latih. Pemerintah itu punya program, bikin SD, bikin pasar, bikin apa, ngebangun. Butuh pengawas independen yang bisa membantu agar proyek dikerjakan sesuai dengan spek dan kualitas yang baik. Saya cukup latih 1 hari. Begitu selesai yang 8 orang itu, seminggu kemudian saya tanya, kumaha ya enak? Alhamdulillah kan, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung habis itu pasien proyek ngawasi tilu SD yang saya 2 pasarkan, segala macam gitu. Butuh. Saya sering menterminologikan punten ya dalam bahasa sederhananya begini. Tidak ada orang yang tidak perlu duit. Semua pasti butuh duit. Karena apalagi kita udah dewasa, punya gerbong, punya keluarga gitu ya, anak istri yang harus dibiayai. Persoalan kemudian memperoleh uang itu ada 3 cara. 1 dengan cara memeras. Datang nakut-nakuti, ngancam langsung tidak langsung lah gitu. Intinya dapat juga duit dengan cara memeras. Ada yang kedua dengan cara memelas. Pak, aduh anak saya yang kecil susunya habis sudah 3 hari begini. Memelas, diktarin juga gitu, kasihan, karena kasihan. Dan ada yang ketiga cara yang elegan, membangun basis kompetensi, memiliki kemampuan sehingga ada jasa yang kita berikan sehingga begitu dapat duit. Nah, jadi sebetulnya mungkin nanti kalau sekarang kan waktu di sini terbatas. Satu waktu yang ada longgar saya bisa memberikan hal-hal lain yang memberikan konsepsi dasar pengembangan kompetensi dan peluang bisa lebih nyaman lagi. Ada banyak hal instrumen. Karena Bu ini saya ambil contohnya beberapa hal gitu. Istri saya kadang-kala kalau malam misalnya, Pak mau jualan online menggunakan TikTok. Baik TikTok Shop atau TikTok Affiliate, meskipun TikTok Shop kemarin ditutup, tapi nanti mau dibuka lagi karena izinnya berubah. Tetapi poinnya hanya jualan barang teman-temannya aja lewat TikTok jam 7 sampai jam 9 malam. 2 jam aja di rumah jualan barang-barang temannya, dapat komisinya kalau sebulan 5 jutaan dapat. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, ini basis pembekalan ilmu keterampilan terapan yang bisa kita berikan khususnya kepada anggota maupun kepada lingkungan sekitar kita agar menjadi jalan kehidupan yang berkah. Ada profesi, ada penguatan kompetensi sehingga nanti dapat rezekinya itu enak gitu. Nah, jadi terkait dengan program-program tadi, saya memiliki 2.567 judul pelatihan dan 99% saya gratiskan. Saya melatih banyak di masyarakat dengan berbagai komunitas dan itu bisa dilakukan. Dan saya yakin semua bisa dilakukan, tidak selalu berbasis anggaran. Mungkin ibu bapak satu waktu bisa lihat di Google ya, kalau searching Prawira Genpadi kegiatannya banyak segala macam, silahkan tanya dari pemerintah pusat, kementerian sampai di kabupaten pernah minta duit pemerintah serupiah pun nggak pernah. Basisnya kemandirian dan programnya jalan. Artinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa selalu berbasis anggaran dari pemerintah. Ya, terima kasih. Izin pertama ya, boleh Bapak Ibu sekalian berikan tepuk tangan yang mulia untuk kepentingan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali untuk sesi materi dan diskusi kita di siang hari ini telah usai. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membaca kesimpulan dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Yang pertama, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejahatan.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu membiasakan diri mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam bentuk apapun, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab Bapak Ibu, kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya, bukan sumber daya alamnya. Yang kedua, Kota Bandung tidak hanya sebagai barometer, tapi juga indikator. Maka apapun peristiwa yang terjadi di Kota Bandung akan mempengaruhi daerah-daerah lain, paling tidak daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, unsur Kamtibnas, pertahanan, dan keamanan betul-betul harus dijaga, dan hal tersebut akan sulit tercapai tanpa adanya partisipasi Bapak dan Ibu sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Yang ketiga, dalam berorganisasi terkadang kita terjebak dalam acara atau kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Setelah itu, seringkali tidak ada aksi nyata terkait dengan peran ormas dalam upaya membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Dan yang terakhir, terkait dengan pemilu nanti, kemungkinan akan terjadi polarisasi, dan itu adalah konsekuensi logik dari penyelenggaraan pemilu yang memang terdapat lebih dari satu kontestan yang menjadi peserta pemilu. Mari kita pandang polarisasi dalam pengertian normatif, bukan polarisasi yang menimbulkan praktik-praktik yang mengarah pada perpecahan. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Pak Dandi, Pak Hasan, dan juga Pak Dede yang telah hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas antusiasnya yang luar biasa. Semoga sesi materi dan diskusi kita di siang hari ini memberikan manfaat secara wawasan dan juga keilmuan, serta dapat memicu semangat kita untuk terus berjuang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dilanjut makan siang, dan rasanya ada di sebelah kanan, di pintu sebelah kanan Bapak Ibu semua. Tapi sebelum itu Bapak Ibu bisa mengumpulkan biodata yang tadi diisi di harapan dari pemerintah Kota Bandung. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan silaturahim dengan beberapa ormas besar yang ada di Kota Bandung. Kurang lebih 83 ormas yang hadir, ketua dan pengurusnya. Mudah-mudahan fasilitasi kegiatan ini betul-betul bisa menghantarkan dan memelihara Bandung tetap kondusif. Apalagi sebentar lagi kita sudah akan memasuki tahapan kampanye tanggal 28 November. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini betul-betul bisa memberikan pembekalan kepada para pengurus ormas, terutama tetap dalam mewujudkan Bandung yang kondusif, bahwa kegiatan ini ruhnya adalah bagaimana kita untuk selalu berpartisipasi dan memelihara Bandung ini tetap kondusif. Kenapa? Karena Bandung kota yang sangat besar, erogenitasnya cukup tinggi. Terus terang aja ini perlu sekali merupakan rumah bersama ini dipelihara. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita. Silih asih, silih asuh, silih asah, silih wangi, silih jagi, itu inti nama Kang. Siap. Atau mana? Sami-sami Kang. Siap. Silakan Pak, langsung aja. Apa gimana? Politik 2024. Ya. Harapannya gimana Pak untuk Kota Bandung atau nasional Pak? Ya. Baik, harapan kita mengenai pemilu serentak 2024 adalah bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, ya, digunakanlah hak pilih tersebut, jangan golput, karena suara kita akan mempengaruhi kualitas dan integritas pemilu. Sehingga jangan pernah golput, gunakan siapa yang harus dipilih, dikembalikan pada hati nurani masing-masing. Yang kedua, kepada teman-teman yang mungkin memiliki pilihan politik yang berbeda, baik di tengah keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dan lain sebagainya, mari kita kembangkan saling menghormati dan saling menghargai perbedaan pilihan politik. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi persatuan, kerukunan, dan keamanan milik kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanggapannya Pak, politik 2024 Pak, keamanan untuk di Kota Bandung atau nasional Pak? Ya kami kalau itu kita ikuti saja tahapan dan rencana waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun saya dari Kodim dan saya pikir dari Polres juga kami sangat mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh diinisiasi oleh Kebaskes Bangpol Kota Bandung, di mana ini adalah forum silaturahmi seluruh ormas mayoritas yang ada di Kota Bandung. Tentu saja ini untuk menjalin silaturahmi dan juga kolaborasi dalam rangka menjaga kondusivitas di wilayah, begitu. Ya, langsung aja Pak. Baik, begitu pula kami dari jajaran kepolisian Resort Besar Kota Bandung, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dandim, kami komitmen untuk menjaga Kota Bandung adalah kota yang tetap aman dan kondusif, dan kami tetap netral, karena kami selalu solid antara TNI dan Polri untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.